Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Demikian pembukaan pada kali ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban puasa pada hari ini hingga tuntas, dan semoga kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hari-hari berikutnya dengan mudah dan dikabulkan ibadah kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang puasa yang dapat memberikan ampunan, atau puasa itu salah satunya adalah dapat membebaskan pelakunya atau orang yang melaksanakannya dari ancaman siksaan api neraka. Pada kenyataannya atau pada hal-hal yang pernah kita dengar bahwa pada bulan puasa ini atau bulan puasa Ramadan itu setan-setan diikat, wa tughallu fihi maradatus sayatin, dan diikatlah setan-setan yang jahat. Maksud dari kalimat di atas atau kalimat tadi adalah manusia atau orang Islam khususnya potensi untuk melakukan kejahatan seperti bisikan-bisikan setan itu dosanya hanya dihitung satu, atau tidak dianjurkan atau sangat dilarang sekali untuk melakukan kejahatan-kejahatan, karena setan saja sudah dibelenggu. Tetapi pada kenyataannya masih saja terdapat orang yang melakukan kejahatan. Artinya, kalau ada orang yang tetap berbuat jahat, tetap berbuat maksiat pada bulan Ramadan ini, maka itu adalah menunjukkan keburukan jiwanya. Jadi tidak bisa menahan nafsunya, menahan keinginannya untuk meninggalkan kejahatan tersebut. Dia menuruti nafsunya sendiri, karena selama berbulan-bulan sebelumnya jiwanya telah dididik oleh setan, oleh kejahatan itu sendiri. Jadi demikian yang dimaksud perbuatan jahat atau perbuatan jelek yang dilakukan pada bulan Ramadan ini adalah menunjukkan keburukan jiwanya itu sendiri. Selanjutnya, apa sih keistimewaan bulan Ramadan ini?
yaitu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan penuh ampunan. Pintu neraka ditutup sedangkan pintu surga dibuka dengan lebar. Artinya secara mudah bahwa berbuat kesalahan pada bulan Ramadan ini pahalanya satu, dosanya satu, maksudnya dosanya satu, sedangkan kalau berbuat kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan. Jadi pintu neraka ditutup, itu dosanya hanya dihitung satu, dan pintu surga dibuka, itu maknanya itu perbuatan perbuatan baik itu pahalanya dilipat gandakan. Mengerjakan amalan sunnah pada bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu umat Islam harus menyiapkan mental dan fisiknya ketika memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, contohnya ketika memasuki bulan Ramadan, kita melakukan doa-doa, melakukan istighosah, melakukan ziarah, saling meminta maaf, mandi, keramas, dan sebagainya. Itu adalah untuk mempersiapkan mental dalam memasuki bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian puasa adalah ibadah lama. Sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang dilaksanakan oleh umat sebelum kedatangan Islam, ya, atau sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Selanjutnya puasa Ramadan adalah puasa wajib, sehingga siapa yang meninggalkan atau tidak melaksanakan puasa pada bulan ini wajib mengganti di hari yang lain dalam tahun itu. Yang ketiga, puasa dapat menimbulkan ketakwaan, yaitu membiasakan jiwa untuk meninggalkan keinginan nafsu yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya nafsu yang diperbolehkan adalah makan, minum, itu adalah hal yang diperbolehkan. Tetapi pada bulan puasa atau bagi orang yang berpuasa, hal itu tidak diperbolehkan karena sedang ada, istilahnya adalah ujian. Sehingga dengan melakukan berpuasa itulah maka akan terdidiklah kemauan dan tabiatnya menjadi insan yang takwa atau ahli takwa, yaitu orang yang khawatir atau takut melanggar larangan Allah. Selanjutnya, puasa hanya diwajibkan pada hari-hari tertentu. Puasa Ramadan itu diwajibkan hanya bulan Ramadan saja, kecuali bagi orang yang berhutang atau orang yang meninggalkan puasa pada bulan itu masih wajib melaksanakan atau mengganti pelaksanaan puasa dalam tahun itu juga. Puasa diwajibkan pada bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Sehingga karena kemuliaannya bulan itulah diantaranya puasa Ramadan diwajibkan. Diperbolehkannya berbuka bagi orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, sehingga akan memberatkan bagi orang tersebut. Misalnya orang yang sakit apabila melakukan puasa maka sakitnya akan bertambah parah, atau orang yang bekerja keras sehingga tidak mampu melakukan pekerjaannya
kalau berpuasa maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan ini. Diperbolehkan mengganti puasa dengan membayar fidyah bagi yang tidak mampu lagi berpuasa. Jadi orang yang sakit atau orang yang berat sepanjang waktu dalam menggantikan puasa, maka diperbolehkan membayar fidyah. Nah, kita kembali pada istilah-istilah yang selalu terulang lagi ketika puasa, selalu dijelaskan oleh selalu dikatakan oleh para pendakwah atau mubaligh, yaitu satu tadi, setan dibelenggu pada bulan puasa ini, yaitu bahwa perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang dosa, dalam kurung dosa, atau yang tidak dianjurkan pada bulan Ramadan ini, sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Jadi sudah terlarang pada bulan Ramadan ini, dianjurkan untuk menghindarinya sebisa-bisa mungkin. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Maksudnya adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa-dosa itu diperkecil. Yang ketiga adalah pintu surga dibuka. Semua umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak melakukan kebaikan, karena diberi janji juga atau dikabarkan juga setiap perbuatan baik akan dilipat gandakan, sehingga diistilahkan dengan pintu terbuka. Itu pahala pada bulan Ramadan ini, setiap kebaikan dilipat gandakan. Jadi bukan yang dimaksud itu pintu neraka dibuka dan ditutup karena ada puasa, itu bukan, tetapi ini sebagai isyarat atau gambaran bahwa neraka ditutup adalah potensi manusia untuk melakukan dosa-dosa itu diperkecil dengan anjuran-anjuran melakukan kebaikan. Itu. Selanjutnya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Dan di bulan Ramadan ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mengapa? Karena dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Apakah setiap bulan Ramadan Al-Quran itu turun? Tentu saja tidak. Peristiwa turunnya Al-Quran itu sudah lama sekali, sedangkan selanjutnya adalah kita memperingati keagungan, keistimewaan atau keindahannya, keberkahannya. Itu sekali turun tetapi keberkahannya selamanya dirasakan. Seperti tanggal kemerdekaan Indonesia itu juga hanya sekali, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dahulu. Tetapi kebahagiaan bangsa Indonesia ini akan selalu terkenang lagi pada bulan-bulan setiap bulan Agustus, terutama pada bulan Agustus tanggal yang ke-17 itu akan diperingati sebagai puncaknya. Itu gambarannya seperti itu. Terus puasa Ramadan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama yaitu rahmah atau kasih sayang. 10 hari yang pertama itu
namanya rahmah. Sedangkan bagian yang kedua adalah maghfirah atau pengampunan, dan bagian yang ketiga adalah itqum minan nar atau pembebasan dari api neraka. Maksudnya setelah manusia mendapat ampunan karena bentuk dari kasih sayang Allah, maka sudah otomatis orang tersebut akan dibebaskan dari api neraka. Maka pada 10 hari yang terakhir itu biasanya digunakan dengan meningkatkan amalan kebaikan seperti tadarus atau iktikaf, seperti yang telah dijelaskan yang lalu bahwa 10 hari yang terakhir itu disarankan untuk melakukan iktikaf di dalam masjid. Karena pada 10 hari yang terakhir itu diyakini sebagai datangnya atau terjadinya Lailatul Qadar atau yang dikenal dengan sebutan malam 1000 bulan. Ya, maksudnya adalah keutamaannya, padahal cuma beberapa hari, tapi keutamaannya atau kebahagiaannya itu seperti 1000 bulan. Di hari-hari ini pula umat Islam dijanjikan bisa terbebas dari api neraka dengan amalan-amalannya. Itu janji yang diberikan Allah terhadap umat Islam. Karena kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah, maka Rasulullah meminta kepada Allah supaya memberikan umatnya dengan sesuatu pemberian yang istimewa atau yang agung, seperti umat-umat yang terdahulu yang belum pernah mendapatkannya. Allah pun mengabulkan permohonan tersebut, yaitu Allah mengirim malaikat Jibril untuk mengabarkan bahwa umat Muhammad akan mendapat Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini tidak terjadi pada malam ini atau malam dalam itu, tetapi malam waktu pertama kali turunnya Al-Quran. Itu keistimewaannya itu. Jadi dengan dikabarkannya akan mendapat Lailatul Qadar ini, maka seluruh umat Islam berbondong-bondong melakukan ibadah yang sebanyak-banyaknya pada malam-malam 10 yang terakhir. Demikian pembahasan kita kali ini. Mari saya ulangi, untuk meningkatkan kualitas puasa kita, kualitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Kita berharap bahwa puasa yang kita laksanakan ini dapat ridho dari Allah, dan kita dapat melanjutkan atau kita dapat menemukan kebahagiaan puasa ini pada tahun-tahun yang akan datang. Demikian, billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.